Dan yang paling penting ketika Anda bergabung di network marketing adalah kosongkan cangkir Anda, isi cangkir Anda dengan pengetahuan yang baru. Siapkan diri Anda untuk diedukasi ulang. Siapkan diri kalian untuk mengikuti training yang telah disiapkan. Oke, kalian tidak bisa melangkah sendiri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik saja selama pandemi ini. Berhubung kita belum bisa bertemu secara langsung, saya memutuskan untuk merekam video ini untuk kalian semua. Semoga informasi yang saya sampaikan, semoga pengalaman yang saya sharing ke kalian bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan di dalam video ini saya akan sharing sedikit tentang pentingnya training di dalam network marketing. Mungkin kalian bertanya, wah kenapa nih Tini tiba-tiba ngerekam video seperti ini dan sharing hal ini ke kita semua. Oke, saya melihat di berbagai sosial media, entah itu di YouTube, entah itu di Google dan media-media informasi lainnya, saya melihat bahwa network marketing dianggap skeptical oleh masyarakat. Oke, khususnya QNet. Saya tidak akan berbicara tentang network marketing yang lain, oke? Karena saya di QNet, saya akan berbicara tentang QNet, oke? Kenyataan yang saya lihat di luar sana, banyak rumor-rumor negatif yang beredar, oke? Karena apa? Kurangnya training, kurangnya edukasi, oke? Kepada mereka yang telah bergabung. Saya tidak tahu bagaimana caranya mereka sign up, mereka menjadi member atau menjadi distributor di QNet. Akan tetapi hal yang harus kita ketahui sebelum kita menggabungkan seseorang adalah orang tersebut paham tidak apa itu network marketing, orang tersebut paham tidak siapa QNet, bagaimana compensation plan-nya. Jangan terlalu terburu-buru menggabungkan seseorang hanya karena ingin mendapatkan komisi, ingin mendapatkan uang. Oke, pada akhirnya organisasi kalian, tim kalian tidak berkembang sama sekali. Yang berkembang malah berita negatif itu sendiri. Nah, ketika itu terjadi, siapa yang disalahkan? Pelaku? Tentu tidak, pasti perusahaan yang akan dipersalahkan. Perusahaan, karena mereka mengatasnamakan QNet. Mereka melakukan presentasi atas nama QNet. Akan tetapi cara mereka cara mereka melakukan presentasi itu mungkin kurang tepat, sehingga orang yang awam, orang yang mereka yang tidak memiliki edukasi tentang network marketing itu salah paham. Mereka bergabung berharap mendapatkan komisi mungkin yang lebih besar dari apa yang mereka lakukan, dari pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Akan tetapi itu kurang tepat ketika kita mengiming-imingi mereka masuk QNet, komisi gede. Oke, nggak perlu ngapa-ngapain, uang jatuh dari langit, ya. Lebih baik jangan bergabung sama QNet, tidur nyenyak, peluk bantal guling, terus mimpi, iya kan? Jadi ketika kalian bekerja keras, ya, uang itu nyata di bank account kalian. Saat kalian lihat, wah bangga, seriously, oke? Akan tetapi kalau kalian bergabung lalu tidur berharap komisi datang sendiri, sama aja kalian menanam benih di lahan kalian tapi kalian gak rawat. Benih itu gak bakalan tumbuh dan menghasilkan buah gitu ya. Bagi mereka yang baru bergabung, yang berpikir, ngapain sih training, saya sudah tahu apa itu network marketing, siap-siap Anda pasti gagal. Network marketing itu banyak
konsep mereka itu nggak cuma satu. Ada konsep yang menguntungkan orang-orang di sekitar kalian, ada konsep yang merugikan. Oke, mungkin kalian yang sudah bergabung berkata seperti ini, saya tahu sudah, tidak perlu ikut-ikut training, tinggal ngomong sama orang, ajak orang, rekrut orang, kan gitu. Gak kayak gitu ya, yakin seperti itu. Jadi hal yang sering saya lihat adalah mereka bergabung dan mereka menganggap mereka tahu segalanya. Saya tidak butuh training, saya sudah tahu. Oke. But in reality it's not right. Kalian butuh yang namanya training, kalian butuh yang namanya mengedukasi diri kalian lagi. Karena ketika kalian bergabung di network marketing, you are like a baby. Kalian belum tahu apa-apa, kalian hanya membaca sebuah artikel atau nonton sebuah YouTube. Dari informasi-informasi itu kalian mendengar, tetapi kalian tidak meresapi dengan baik. Kalian tidak belajar langsung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang paling penting ketika Anda bergabung di network marketing adalah kosongkan cangkir Anda, isi cangkir Anda dengan pengetahuan yang baru. Siapkan diri Anda untuk diedukasi ulang. Siapkan diri kalian untuk mengikuti training yang telah disiapkan. Oke, kalian tidak bisa melangkah sendiri dan kalian harus paham konsep di dalam network marketing adalah kalian bergabung. You don't know anything, you are like a baby, so bersikaplah seperti baby yang ingin tahu segalanya, yang ingin belajar segalanya. Oke, artinya apa? Kalian merasa haus akan edukasi, haus akan informasi, haus akan pengetahuan. Karena dengan jalan itu kalian bisa mudah belajar, mudah mengerti. Karena kalian yang mendorong kalian untuk ingin belajar, menimbulkan rasa ingin tahu apa yang ada sih di balik network marketing ini, kayak gitu ya. Jadi jangan tutup diri kalian dan berkata bahwa saya tidak perlu melakukan training, saya nggak perlu ikut-ikut training, ngapain buang-buang waktu. Dan sebelum saya memulai, saya akan berbagi sebuah cerita kepada kalian. Dulu, 2 tahun yang lalu, saat pertama kali saya mendengarkan cerita ini, saya benar-benar tidak mengerti apa maksud dari cerita ini. Frankly speaking, I don't understand what this story is about. Akan tetapi satu hari upline saya berkata, "Tini, you harus do a training. Kamu harus melakukan training dan kamu harus sharing cerita ini kepada mereka." Dari situ aku belajar lah. Aku belum paham apa-apa, apa yang bisa saya sharing kepada mereka. Lalu kemudian saat saya paham, saya sudah mengerti tentang apa makna di balik story ini, di balik cerita ini, itu menjadi titik terang bagi saya. Oh ya, selama ini mungkin saya sok tahu, mungkin saya sok pintar, itu sebabnya bisnis ini tidak berkembang. Ya, jadi saya koreksi diri saya melalui cerita ini. Jadi cerita ini adalah tentang Master Suzuki. Master Suzuki ini adalah seorang Zen Buddhism. Buddhis itu kayak macam kiai ya, yang mengajarkan tentang ilmu agama dan dia juga mengajarkan ilmu bela diri. Master Suzuki ini adalah orang nyata. Dia orang Jepang, bukan Honda Suzuki ya, bukan. Jadi Master Suzuki ini adalah orang Jepang yang memiliki banyak sekolah, cabang-cabang sekolah, di mana Master Suzuki ini dia mengajarkan ilmu bela diri. Suatu hari Master Suzuki ini rental sebuah kelas dan membuka kelas baru di sebuah desa kecil. Dan siswanya itu adalah orang-orang miskin.
orang-orang yang tidak berpendidikan. Oke, jadi siswanya ini kebanyakan dari mereka yang tidak berpendidikan. Nah, ada 13 siswa yang Master Suzuki miliki, dan 12 diantaranya mereka berasal dari kota kecil, mereka miskin, akan tetapi mereka punya passion untuk belajar. Dan yang satu lagi, anak ini berasal dari kota, dia sudah sarjana, dia sudah punya gelar, dan dia pergi ke Tokyo, pergi ke USA. Oke, dia sudah berpengalaman. Dan untuk menjadi seorang master bela diri, mereka harus melalui 4 tahun. Oke, 4 tahun belajar di tempat itu. Dan di tahun pertama, oke, semua siswa tersebut melakukan pekerjaan seperti nyapu, ngepel, masak untuk para senior. Oke, mereka sama sekali tidak dilatih untuk memegang senjata, memegang pedang gitu ya, bukan senjata, memegang pedang, bermain pedang gitu kan. Dan mereka juga tidak dilatih ilmu bela diri. Mereka hanya fokus untuk membersihkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan pembantu, ya, melayani orang-orang yang ada di sekolah itu, panitia-panitia yang ada di sekolah itu. Jadi mereka masak, mereka cuci baju, mereka cuci piring, membersihkan toilet. Oke, jadi selama 1 tahun yang mereka lakukan adalah itu. Oke, jadi tiba di akhir tahun, oke, Master Suzuki akan mengumumkan anak-anak itu lulus ke tahun kedua. Jadi ke-13 anak itu dikumpulkan oleh Master Suzuki di sebuah lapangan, dan Master Suzuki mendatangi anak-anak itu satu persatu dan mengucapkan selamat, kamu lulus ke tahun kedua. Selamat, kamu lulus ke tahun kedua. Selamat, kamu lulus ke tahun kedua. Nah, tibanya di anak yang terakhir, oke, Master Suzuki bilang, kamu tinggal, kamu belum siap. Dan anak itu pun tinggal, oke, tinggal dan mengulangi 1 tahun lagi melakukan hal yang sama. Anak itu tidak diajarkan memegang pedang, ilmu bela diri, tidak sama sekali. Dia masih melakukan pekerjaan seperti pembantu yang bersih-bersih rumah, masak, cuci piring, cuci baju, oke, melayani para seniornya yang tadi, yang sama-sama satu kelas dan sekarang menjadi seniornya dia. Dan dia melayani anak-anak itu, dan dia juga bergabung bersama anak-anak yang baru, mengulang dari tahun pertama. Di tahun kedua, Master Suzuki mengumpulkan mereka lagi untuk mengumumkan kelulusan mereka. Oke, jadi Master Suzuki mengumpulkan mereka di lapangan, dan Master Suzuki come dan mengucapkan kepada semua siswa-siswa tersebut, selamat kamu lulus, selamat kamu lulus, selamat kamu lulus. Tapi tibanya di anak tersebut, Master Suzuki berkata lagi, you stay back, kamu belum siap. Kali ini anak itu marah, emosi. Oke, anak itu mendatangi Master Suzuki, pondok Master Suzuki ya. Jadi dulu belum ada kantor-kantor, mereka menggunakan pondok. Jadi mereka datang ke pondok Master Suzuki, komplain, marah dengan penuh emosi, kenapa saya tidak pernah kamu luluskan, kayak gitu ya kan. Akhirnya dia banting pintunya, dia marah, dia emosi, oke, dia temper is very high. And then dengan tenangnya Master Suzuki berkata, duduk dulu, tenangkan diri kamu. Oke, dan Master Suzuki menyuruh anak itu untuk tuangkan teh di cangkirnya. Nah, ketika kalian menuangkan teh di dalam cangkir kalian, di saat kalian gelasnya sudah penuh, apa yang terjadi?
kalian pasti berhenti. Oke, saya ulang, ketika kalian tuang teh ke dalam gelas, kapan kalian berhenti? Kalian akan berhenti ketika gelas itu sudah penuh. Oke, atau hampir penuh. Oke, masuk akal kan? Lalu anak itu pun sama, ketika gelasnya penuh, dia berhenti tuang teh tersebut. Lalu Master Suzuki melihat ke anak itu dan berkata, "Hei, siapa yang suruh kamu berhenti? Saya tidak suruh kamu berhenti, tuang lagi." Gitu ya kan? Akhirnya anak ini tuang lagi air tehnya. Tehnya dia tuang ke cangkir dan berkata, "You know what happened? Ketika hal itu kamu lakukan terus-menerus, tehnya akan tumpah, berserakan di meja, jatuh di lantai." Lalu anak ini berkata, dia merasa bodoh gitu kan diperlakukan seperti itu. Secara dia anak pintar, lulusan dari Tokyo, sudah punya pengalaman keliling negara gitu kan. Oke, jadi anak itu berkata, "Apa yang sebenarnya kamu ingin ajarkan ke saya? Apa sebenarnya yang kamu ingin tunjukkan ke saya? Kenapa kamu menyuruh saya tuangkan teh ke gelas yang sudah penuh?" Gitu ya. Jadi dengan dermawannya Master Suzuki berkata kepada anak tersebut, kamu sama seperti gelas itu. Kamu datang ke sini mencoba memahami Zen. Zen itu adalah ilmu agama ya. Memahami Zen ketika otak kamu sudah penuh. Sehingga apapun yang saya ajarkan kepada kamu, kamu tidak menyerapnya, kamu tidak memahaminya. Kamu hanya mendengar tapi terpental. Kalian jika mau belajar Zen, Buddhis kayak gitu ya, kalian harus empty your cup, bukan dengan full cup. So moral dari cerita ini adalah kalian harus memiliki prinsip to empty your cup, untuk mengosongkan cangkir kalian ketika kalian bergabung di network marketing. Karena hanya itu yang kalian butuhkan. Kalian tidak perlu membawa gelar kalian di dalam network marketing. Kalian tidak perlu membawa title kalian di dalam network marketing. Kalian tidak perlu membawa pengalaman-pengalaman kalian di network marketing. Karena network marketing kita begitu unik konsepnya. Oke? Jadi mereka yang berhasil di sini bukan mereka yang seorang dokter, bukan mereka yang seorang polis, bukan mereka yang seorang guru. Selagi kalian merasa you know everything, maka network marketing bukan bisnis yang tepat untuk kalian. Oke? Dan mungkin kalian juga pernah mendengar cerita ini dan kalian berkata, saya mah sudah tahu cerita ini. So what? Itu artinya your cup is full. Otak kalian udah penuh. Otak kalian itu sudah gak mau menerima, mudah merasa sok tahu. Oke? Dan kita tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. So kalian harus berendah hati, kosongkan pikiran kalian, dan isi dengan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Melalui apa? Dengan cara mengikuti training, baca buku, dan tonton video yang kita sharing, dan menghadiri event-event yang akan diselenggarakan oleh perusahaan network marketing. Dan saya harap kalian tidak merasa tersinggung dengan apa yang saya katakan. Oke? Karena QNet Network Marketing Company benar-benar berbeda.
Oke, dan kalian harus bisa menerima. Akan tetapi jika kalian tidak bisa menerima hal itu, kita juga tidak bisa memaksa. Oke, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi kalian harus bisa menyerap informasi yang kita berikan, bukan dari saya, mungkin ada yang lebih profesional nantinya, dan saya hanya merekomendasikan kalian untuk datang ikuti training ini. Oke, jadi jika ada video meeting kita sekarang yang sedang trendy, kita bisa meeting melalui Zoom. Mereka meluangkan waktu mereka untuk meeting dengan kalian. So ambil peluang itu, dan serap pengetahuan yang mereka sharing ke kalian. Jadilah orang yang bijaksana, belajarlah dari upline kalian, belajarlah dari senior kalian, karena mereka sudah mengalami jatuh dan bangunnya, dan mereka tidak ingin hal itu terjadi sama kalian. Itu sebabnya mereka melakukan training, mendirikan sebuah sistem edukasi agar kalian bisa belajar dari mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka dan kalian bisa sama-sama di perahu yang sama. Dan jika kalian seorang pemabuk, kalian orang yang mungkin dikenal oleh orang-orang sekitar kalian memiliki karakter yang buruk, kalian masih bisa memiliki peluang untuk bergabung di QNet, Network Marketing Company. Dengan cara apa? Mengubah diri kalian sendiri. Karena QNet is about life changing. Mengubah hidup kalian semua. Akan tetapi kita belum bisa mengubah kalian walaupun kita berpidato, walaupun kita ceramah sampai lidah kita keluar. Jika kalian tidak mau mengubah diri kalian sendiri, tidak peduli ada peluang emas di depan mata kalian namun kalian tidak melihat, maka kalian tidak akan mendapatkan peluang itu. Melalui peluang ini, kita semua ingin kalian menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitaran Anda, sosok yang dimana kalian bisa melakukan sesuatu, melakukan perubahan untuk orang-orang terdekat kalian. Jadi misi dari QNet itu sendiri sebenarnya sangat mulia. Akan tetapi mereka yang arogan, mereka yang sombong, mereka yang sok tahu, mereka yang merasa sok pintar, dan mereka yang mengimplementasikan praktikum yang salah menyebabkan nama QNet buruk. Jadi ikuti upline kalian, ikuti sistem yang sudah ada, dan kalian gak bisa menjadi pahlawan sendiri. Kalian harus bekerja sama dengan upline kalian. Kalian harus bisa bekerja sama dengan mentor kalian. Hanya dengan cara itu kalian bisa saling tolong menolong. Hanya dengan begitu tim kalian bisa berkembang. Hanya dengan begitu kita bisa menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Jadi sistem itu terdiri dari training, video, buku, starter kit, CD, kalau dulu DVD, kaset, kayak gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu kalian bisa mendapatkan energi positif, dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian sesuai dengan apa yang network marketing ajarkan, sesuai dengan apa yang network marketing harapkan. Nah, networking itu adalah sesuatu yang membuat hasrat kita itu menggebu, sesuatu yang memberi jalan untuk kita bahwa this is the way that I can achieve my dream, this is the way that I can help other people, this is the way
that I can help so many people to change people life, to change people habit, to build our empire, okay, to build our society, to do more charity in our life. Dan Anda harus memiliki sebuah sistem. Akan tetapi perhatikan kembali, sistem yang hanya menguntungkan satu orang dan sistem yang menguntungkan bagi semua orang. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kalian semua para networker, khususnya QNet yang terlibat di QNet, Anda harus re-educate yourself, relearn, unlearn. Oke, mengikuti event, menghadiri event-event tersebut, mengikuti training, dan plug into the right system, listen, dan do, lakukan, praktik dengan cara yang sesuai dengan prosedur perusahaan. Kita harus memiliki komunikasi yang kuat antara upline dan juga downline. Tanyakan kepada diri kalian, apakah kalian sudah memasukkan pengetahuan ke cangkir Anda? Apakah itu cukup atau kalian masih butuh pengetahuan yang lain? So, empty your cup guys. Isi cup Anda dengan pengetahuan yang baru. Isi cup Anda, cangkir Anda dengan pengalaman yang baru. Isi cangkir Anda dengan buku-buku yang telah kita sediakan. Isi cangkir Anda dengan video-video positif dari perusahaan yang sudah tersedia. Kembangkan pengetahuan kalian melalui mereka yang sudah berpengalaman. Kalian harus memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah yang membuat kalian membuka diri kalian untuk mempelajari sesuatu yang baru. Rasa ingin tahu itulah yang membuat kalian termotivasi untuk membuka buku tersebut, membaca, menyerap, dan implementasikan pengetahuan yang kalian dapatkan. Dan yang paling penting, tujuan kalian bergabung di network marketing, especially QNet, QNet adalah untuk menghasilkan uang, ya kan? Kalian tidak bergabung cuma-cuma hanya untuk sebagai hobi, untuk main-main saja atau sekedar coba-coba. Kalian bergabung berharap, berharap untuk bisa mendapat penghasilan. Akan tetapi penghasilan tersebut tidak akan kalian dapatkan kalau kalian tidak mau bekerja keras dengan diri kalian sendiri. Bekerja keras untuk mengubah diri kalian sendiri. Bekerja keras untuk meningkatkan pengetahuan kalian sendiri. Semuanya kembali ke kalian. Kita di sini sebagai fasilitator, sebagai bridge, hanya sebagai jembatan. Yang memberikan jalan untuk kalian untuk mendapatkan hasil itu. Kalian bergabung di QNet tidak dijamin untuk sukses. Kalianlah yang menjamin semua itu. Kalian yang menjamin diri Anda bahwa saya yakin QNet bisa mengubah hidup saya. Saya yakin QNet bisa memberikan saya peluang untuk memperbaiki finansial saya. Saya yakin QNet bisa memberikan saya pengetahuan yang saya butuhkan. Jadi QNet tidak menjamin Anda untuk sukses. Kalianlah yang menjamin diri Anda untuk berhasil. Miliki komitmen itu di dalam diri kalian. Miliki komitmen untuk mengubah diri kalian. Miliki komitmen untuk improve yourself, mengembangkan diri kalian, meningkatkan diri kalian sesuai dengan misi dari QNet. Rise yourself to help mankind. Tingkatkan diri kalian untuk menolong sesama.